Oke adik-adik calon mahasiswa tahun 2021, pada video kali ini kita akan lanjut pembahasan soal SBMPTN. Dari soal-soal tahun sebelumnya kita akan bahas pada hari ini. Nah, langsung saja kita bahas. Soalnya adalah pada peta topografi bentuk permukaan bumi digambarkan dalam wujud garis kontur suatu wilayah yang digambarkan dengan garis kontur rapat menunjukkan daerah tersebut. Nah, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan garis kontur. Jadi yang dimaksud dengan garis kontur ini adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Biasanya kita temukan pada peta topografi. Nah, ini kita akan bisa melihat garis ini semakin rapat menunjukkan daerah tersebut. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Ini biasanya garis kontur seperti ini. Ya. Nah, untuk melihat tingkat kerapatan suatu garis kontur maka akan kita gambar ke bidang datar. Ini kita garis seperti ini. Misalnya ini kita bayangkan ini lurus ya. Nah, kemudian kita tarik garis ini ya, ini seperti ini. Nah, untuk melihat tingkat keterjalan suatu wilayah maka kita dapat menggunakan garis kontur. Nah, bisa kita tarik garis ini ya. Ini menunjukkan wilayah yang sangat rapat, ini menunjukkan daerah yang curam atau terjal. Jadi semakin rapat suatu garis kontur ini menunjukkan wilayah yang terjal atau curam. Kemudian ini semakin renggang, ingat nanti ya apabila ada soal seperti ini menunjukkan wilayah yang landai ya. Nah, kita kembali soal suatu wilayah yang digambarkan dengan garis kontur rapat ya, garis konturnya rapat, ini garis konturnya rapat, maka wilayah ini adalah wilayah yang terjal ya. Jadi ingat, kalau misalnya garis konturnya ini rapat maka wilayah yang terjal, renggang ini berarti landai ya. Nah, kemudian garis kontur ini dapat dihitung skalanya dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, dengan menggunakan rumus ini, misalnya ini garis konturnya itu adalah 25, maka kita bisa hitung kontur interval sama dengan 25 sama dengan 1/2000 dikali PS. Berarti skala sama dengan 25 dikali 2000 sama dengan 1/50.000 ya. Jadi ini skala untuk menghitung skala garis kontur apabila nanti ada soal seperti ini. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah ini, langsung kita jawab. Jawabannya adalah C, terjal ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Keunggulan dari aplikasi sistem informasi geografi adalah. Nah, keunggulan daripada sistem informasi geografi ini yang paling utama itu adalah ini data dapat dikelola dengan format yang jelas. Ini keunggulan daripada sistem informasi geografi. Yang paling utamanya itu adalah data ya. Nanti akan ada data itu data vektor berupa garis, titik, dan poligon ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Proses pada atmosfer yang memungkinkan terjadinya perubahan cuaca terdapat pada lapisan. Nah, kita akan bahas satu persatu fungsi daripada atmosfer ini. Nah, kita akan bahas satu persatu daripada fungsi atmosfer ini. Fungsi daripada troposfer ini adalah ini berfungsi untuk tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca dan iklim. Jadi troposfer ini adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca dan iklim.
seperti angin, hujan, petir dan lain sebagainya. Stratosfer ini berfungsi untuk sebagai lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet ya. Menyerap sinar UV ultraviolet. Mesosfer ini berfungsi untuk menguraikan meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Menguraikan meteor yang jatuh ke bumi. Termosfer ya. Termosfer ini adalah pemantul gelombang radio dan televisi. Nah, kita kembali ke soal. Proses pada atmosfer yang memungkinkan terjadinya perubahan cuaca terdapat pada lapisan. Nah, ini tadi lapisan tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim itu terjadi pada lapisan troposfer ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini prinsip dasar teori lokasi industri Weber adalah, nah, prinsip dasar daripada lokasi industri yang dikemukakan oleh Weber ini adalah ini penentuan lokasi industri di tempat-tempat tersedianya bahan mentah. Ini berbicara tentang lokasi industri didekatkan pada lokasi bahan mentah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di wilayah pantai utara Jawa jenis tanahnya berasal dari endapan lumpur yang berasal dari sungai yang subur. Jenis tanah tersebut adalah, nah ini ada jenis tanah itu ada aluvial, ini yang berasal dari sungai yang subur. Organosol ini dari letusan gunung berapi, di mana ini merupakan butiran halus dari gunung berapi ya. Biasanya terdapat di gunung berapi. Organosol ini berasal dari organisme itu ini berada di sekitar rawa ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah ini ada di wilayah pantai utara Jawa, jenis tanahnya berasal dari endapan lumpur yang berasal dari sungai yang subur. Jenis tanah tersebut adalah aluvial. Oke, kita akan lanjut pembahasan berikutnya di video berikutnya. Silahkan dilihat terus pembahasan soal. Ini adalah soal-soal yang sering muncul di SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya.